Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah hutan lebat yang terletak di pinggiran kerajaan Majapahit, ada sebuah legenda yang tak pernah lekang oleh waktu. Sebuah cerita yang sudah turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut, namun tak seorang pun yang pernah tahu pasti apakah itu hanyalah cerita belaka atau kenyataan yang mengerikan. Legenda tentang Golok Sakti Pendekar Majapahit, sebuah senjata yang tak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga dikutuk oleh arwah yang tak pernah tenang. Pada masa kejayaan Majapahit, seorang pendekar bernama Ki Jagat Satria dikenal sebagai prajurit yang tak terkalahkan. Dia bukan hanya ahli dalam bertarung dengan pedang atau tombak, namun dia juga dikenal karena memiliki keahlian menguasai ilmu hitam yang membuatnya disegani oleh lawan dan sahabat. Ki Jagat Satria memiliki sebuah golok yang terbuat dari besi hitam, yang konon katanya ditempa dengan kekuatan alam dan jiwa-jiwa arwah yang dipanggilnya sendiri. Golok itu bukan sembarang golok. Di balik bentuknya yang sederhana, terbuat dari bilah besi yang tajam, ada kekuatan besar yang tersimpan di dalamnya. Konon, golok ini bisa mengendalikan api, air, tanah, dan angin, serta mampu mengalahkan musuh dengan sekali ayun. Namun, kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap kali golok itu digunakan, arwah-arwah yang menghuni bilah besi itu semakin menginginkan balas dendam. Pada suatu malam yang kelam, Ki Jagat Satria mendapat tugas dari Majapahit untuk menumpas sebuah pemberontakan yang disebabkan oleh kelompok pemberontak yang mencoba menggulingkan kerajaan. Tanpa ragu, ia menunggangi kuda kesayangannya, membawa golok sakti itu ke medan perang. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Kekuatan golok sakti milik Ki Jagat Satria seakan tak terbendung. Setiap tebasannya menyambar dan musuh jatuh berhamburan. Namun, saat kemenangan sudah di depan mata, tiba-tiba sebuah perasaan ganjil menyelimuti hati Ki Jagat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan golok sakti tersebut. Seiring dengan semakin banyaknya nyawa yang direnggut, golok itu seperti memiliki kehendak sendiri, semakin ganas dan tak terkendali. Ketika perang itu usai, Ki Jagat Satria berdiri di tengah medan dengan golok di tangannya, memandangi lautan darah yang menggenang. Namun, di balik ketenangan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang sangat janggal. Ada bisikan-bisikan halus yang terdengar di telinganya, suara-suara seperti seruan kesakitan, keluhan, dan kemarahan. Arwah-arwah dari musuh yang telah dibunuh dengan golok itu kini terbangun, mencari pembalasan. Malam itu, Ki Jagat Satria merasa bahwa golok itu bukan lagi sekadar senjata. Ia adalah rumah bagi arwah-arwah yang terperangkap, yang tidak bisa menemukan kedamaian. Semakin sering golok itu digunakan, semakin kuat pula bisikan itu. Pada akhirnya, golok itu mulai mempengaruhi pikirannya. Ki Jagat Satria yang dulu dikenal bijaksana, kini berubah menjadi sosok yang kejam dan tak terkendali. Golok sakti itu membawa kutukan. Setiap kali digunakan, semakin banyak arwah yang mengisi bilahnya, dan semakin dalam pengaruhnya terhadap pikiran sang pendekar. Hingga suatu hari, Ki Jagat Satria hilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa dia terjatuh dalam jurang, sementara yang lain percaya bahwa dia menghilang ke dalam dimensi lain, terperangkap bersama arwah-arwah yang dia bangkitkan. Sejak saat itu, golok sakti itu menjadi legenda. Banyak yang mencarinya, berharap untuk memanfaatkan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Namun, mereka yang berhasil menemukannya seringkali tidak kembali. Golok itu, yang kini telah berkarat dan diliputi debu, tetap memancarkan aura yang menakutkan. Dikatakan, siapapun yang berani menyentuhnya akan merasakan bisikan arwah yang akan membimbingnya menuju kehancuran. Cerita ini bukan hanya sebuah kisah dari masa lalu. Di desa-desa terpencil di seluruh Indonesia, ada yang masih mempercayai bahwa golok sakti Ki Jagat Satria ada di antara kita. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya, tapi tak ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Mereka yang mengabaikan peringatan seringkali hilang tanpa jejak,
entah dibawa oleh kekuatan gaib atau jatuh ke dalam perangkap arwah-arwah yang terperangkap di dalam golok tersebut. Pernah ada seorang pria dari desa yang mendengar tentang golok tersebut dan memutuskan untuk mencari kekuatan luar biasa itu. Ia mengikuti petunjuk dari orang-orang tua, menembus hutan-hutan yang terlupakan, dan akhirnya menemukan golok tersebut terkubur di sebuah gua yang gelap. Dengan percaya diri, ia menggenggam golok itu, merasakan berat dan dinginnya besi yang terbuat dari kekuatan tak tampak. Namun, saat ia menggenggam golok itu, bisikan arwah-arwah mulai mengisi telinganya. Pria itu berteriak ketakutan, mencoba melepaskan golok tersebut, tapi seolah golok itu telah mengikat dirinya. Arwah-arwah dalam golok itu semakin keras berteriak, merasuk ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, pria itu berubah menjadi sosok yang tak lagi manusia, matanya kosong, dan tubuhnya terhanyut oleh kekuatan gelap yang ada dalam golok sakti. Sejak saat itu, desa tempat pria itu berasal menjadi sepi. Orang-orang mengatakan bahwa pada malam hari, mereka mendengar suara golok yang beradu dengan batu, disertai jeritan kesakitan. Konon, arwah Ki Jagat Satria dan arwah-arwah yang terbebas dari golok sakti itu kini mengembara, mencari pembalasan atas kematian mereka. Golok sakti Ki Jagat Satria mungkin hanya sebuah legenda. Tapi, bagi mereka yang percaya, golok itu bukan hanya sekadar senjata. Ia adalah simbol dari kekuatan yang tak terbayangkan, serta kutukan yang akan terus menghantui siapapun yang berani menggunakannya. Waktu terus berjalan, dan legenda tentang golok sakti milik Ki Jagat Satria semakin terlupakan, meskipun di beberapa sudut pelosok desa, cerita ini tetap hidup di kalangan orang-orang tua. Namun, pada tahun-tahun terakhir ini, kejadian aneh kembali terjadi, yang seolah menghidupkan kembali kisah kelam tersebut. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda bernama Danu, yang berasal dari desa kecil di kaki gunung, mendengar cerita tentang golok sakti itu dari kakeknya. Kakeknya selalu bercerita dengan mata yang tajam, seolah-olah ada sesuatu yang tersimpan di dalam diri pria tua itu. Golok itu tidak hanya sebuah senjata, Danu, katanya suatu malam, di bawah cahaya bulan yang redup. Golok itu adalah kutukan yang menunggu untuk kembali. Danu yang pada saat itu masih muda dan penuh semangat, merasa tertantang. Ia tak mempercayai cerita-cerita gaib atau mistis yang sering diceritakan oleh orang-orang tua. Namun, saat kakeknya meninggal dunia dengan cara yang misterius, sebuah rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Kakeknya meninggalkan sebuah petunjuk yang menggugah Danu untuk mencari golok sakti yang legendaris itu, meskipun dia tahu bahwa pencarian itu akan membawanya ke jalan yang penuh dengan bahaya. Danu pun memulai perjalanan panjang itu. Ia menembus hutan-hutan lebat, mendaki gunung-gunung yang terjal, dan melintasi sungai-sungai yang deras, mengikuti jejak-jejak kecil yang ditinggalkan oleh kakeknya. Semakin dalam ia memasuki hutan, semakin kuat pula perasaan aneh yang mencekam. Sesekali, ia merasakan ada yang mengamatinya dari balik pepohonan, atau mendengar bisikan yang sangat pelan, seolah berasal dari jauh. Namun, Danu terus berjalan, mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi hatinya. Sampai pada akhirnya, setelah berhari-hari di perjalanan, ia tiba di sebuah gua tua yang terletak di tengah hutan. Gua ini sudah lama terlupakan oleh orang-orang, namun di dalamnya ada sesuatu yang misterius. Di dalam gua itu, Danu merasakan hawa dingin yang menusuk, dan udara terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. Di bagian terdalam gua, Danu menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Tiba-tiba, bisikan halus terdengar di telinganya. "Golok itu milikmu, ambil dan kuasai." Bisikan itu mengisi setiap sudut gua, membuatnya terdiam sesaat. Tanpa ragu, Danu membuka peti tersebut, dan di dalamnya terdapat sebuah golok hitam berkilau, dengan mata golok yang tajam seperti bisa menembus jiwa. Saat pertama kali memegang golok itu, tubuh Danu terasa tersengat oleh aliran energi yang begitu kuat. Seketika, wajahnya berubah, matanya seolah terbuka lebar, menatap dunia dengan pandangan kosong. Dalam sekejap,
Ia merasakan arwah-arwah yang berusaha keluar dari golok itu, berteriak dan menjerit dalam penderitaan yang abadi. Pada saat itulah, Danu menyadari bahwa golok itu bukanlah alat yang bisa dikendalikan dengan mudah. Di dalamnya terkandung jiwa-jiwa yang terkunci, yang terus mencari balas dendam. Semakin dalam ia memegang golok itu, semakin kuat pengaruhnya. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam dirinya, namun juga merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih penting daripada kekuatan itu sendiri. Pada malam pertama setelah ia menemukan golok tersebut, Danu merasa gelisah. Di luar gua, suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki yang berat menggetarkan tanah. Ketika ia keluar, yang ia lihat bukanlah binatang atau makhluk hidup, melainkan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Arwah-arwah dari mereka yang pernah menjadi korban golok itu seolah-olah mengikutinya, mencari pembalasan. Danu merasa takut, tetapi pada saat yang sama, kekuatan golok membuatnya semakin merasa superior. Ia bisa mengendalikan unsur-unsur alam. Angin, api, bahkan tanah, semuanya bisa digerakkan dengan satu sentuhan golok sakti itu. Tapi, dengan setiap penggunaan golok itu, Danu merasakan dirinya semakin berubah. Semakin sering ia menggunakannya, semakin kehilangan dirinya. Suatu malam, saat Danu berjalan pulang ke desa setelah bertahun-tahun menghilang, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia harapkan. Di depan rumahnya, ada seorang pria tua yang berdiri tegak. Pria itu mengenakan pakaian yang sama persis seperti kakeknya, dan matanya menatap Danu dengan tatapan penuh penyesalan. "Kau tak seharusnya mengangkat golok itu, Danu. Itu akan menghancurkanmu," kata pria tua itu dengan suara yang berat dan penuh kesedihan. Namun, Danu yang telah dipenuhi oleh kekuatan golok itu, tidak menghiraukannya. "Aku sudah menguasainya. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang," jawabnya dengan suara yang terdistorsi, seolah ada dua suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, pria tua itu melangkah maju, membuka jubahnya, dan memperlihatkan sebuah golok yang sama persis dengan golok yang dipegang Danu. Namun, golok itu terlihat lebih tua, lebih rusak, dan seolah terbuat dari bayangan. "Itu adalah golok yang pertama kali diciptakan, Danu. Aku adalah penjaga golok ini. Tak ada seorang pun yang bisa menguasainya tanpa harganya. Kekuatan yang kau rasakan hanyalah awal dari penderitaan yang tiada akhir." Pada saat itu, Danu merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa merasuki dirinya. Rasa sakit yang tajam menusuk jantungnya, dan tiba-tiba golok itu terlepas dari genggamannya. Danu jatuh ke tanah, seolah terhempas oleh kekuatan gaib yang lebih besar dari dirinya. Ia memandang pria tua itu dengan mata yang kosong, seakan mengerti kesalahan besar yang telah ia buat. Pada saat itu, pria tua itu menyentuh golok itu dengan lembut, dan seketika, segala kegelapan yang menyelubungi Danu mulai menghilang. Namun, bukan berarti semuanya kembali normal. Danu tahu bahwa perjalanan yang ia lakukan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Golok sakti itu akan terus ada, dan siapapun yang berniat menggunakannya akan menghadapi nasib yang sama. Kini, golok sakti itu kembali tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk dipilih oleh jiwa yang terhanyut oleh godaannya. Sebuah kutukan yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Sebuah legenda yang tak akan pernah berakhir.